Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Yuliana dengan nomor NRP 010 dari kelas manajemen investasi A. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai hasil dari tugas besar individu saya, yaitu laporan akhir analisis investasi saham melalui website Free Trade, yaitu dengan menggunakan RTI. Next. Lalu di sini saya akan izin menjelaskan mengenai tanggal mulai dan tanggal selesai saya. Untuk analisisnya, di sini saya memulai dari tanggal 5 November 2024, kemudian progres pertama pembelian saya yaitu tanggal 5 November juga, kemudian selesainya yaitu tanggal 5 Desember 2024. Simulasi transaksi yang dilakukan oleh RTI ini saya jalankan selama 1 bulan. Kemudian berikut lampiran dan transaksinya, jumlah total ada 18 transaksi. Next. Nah, berikut ini merupakan rincian dan rekapan hasil transaksi selama 1 bulan yang telah dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan perusahaan dan capital gain-nya, yaitu kemudian didapatkan ke masing-masing ke perusahaan, diperoleh hasil akhir free trade-nya, yaitu rugi sebesar 1.544.500 dengan persentase minus 1,54%, yang dimana angka ini itu cukup mengkhawatirkan, sebagaimana persentase ini dapat melalui berbagai transaksi saham sebagaimana di bawah ini. Nah, kemudian nanti saya akan menjelaskan mengenai kenapa saya bisa mencapai rugi sebesar ini. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini ada analisis fundamental, analisis teknikal, analisis sentimen pasar, kemudian ada analisis rasio keuangan, analisis industri, analisis makroekonomi. Dan kemudian untuk analisis teknikalnya kita menggunakan indikator moving average convert divergensi, yaitu disingkat dengan MACD. Kemudian ada stokastik, kita menggunakan indikator stokastik. Next. Nah, kemudian untuk analisis fundamentalnya di sini kita menggunakan perusahaan Merantus Jasa Prima Tbk. Jadi perusahaan Merantus ini memiliki kinerja keuangan yang baik dan beroperasi di sektor jasa pengembangan infrastruktur maritim. Pada tahun 2024 sendiri, Merantus mengakuisisi PT ICTSI Jasa Prima sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat konektivitas dan bisnis pelayaran logistik. Nah, kinerja keuangannya sendiri, PT Merantus Jasa Prima Tbk pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023. Pada semester pertama tahun 2024, perusahaan ini mencatat pendapatan sebesar US dollar 2,10 juta yang menunjukkan penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Pendapatannya mencapai US dollar 4,02. Nah, penurunan juta pada periode semester yang sama. Nah, selain itu mengalami kerugian sebesar USD 66,031 juta pada tahun ini dengan aset total akhir Juni 2024 tercatat sebesar US dollar 1,60 juta. Nah, penyebab dari penurunan kinerja keuangan perusahaan ini itu disebabkan karena berakhirnya kerjasama dengan salah satu pelanggan utama. Tetapi kinerja perusahaan ini eh, tetapi karena kinerja perusahaan ini tuh saham saham perusahaan ini tetap mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi dengan kenaikan sebesar 4.468,63% sejak awal tahun 2024. Nah, akan tetapi saham saham Rantus ini juga mengalami volatilitas yang tinggi dan beberapa kali disuspend oleh Bursa Efek Indonesia akibat lonjakan harga yang tidak wajar. Nah, kemudian Merantus ini juga merupakan tergolong sebagai saham tier 3 dengan kapitalisasi pasar di bawah. Nah, untuk melalui analisis fundamental ini didapatkan return total sebesar 26% dan penulis menjualnya ketika market menunjukkan harga yang semakin tinggi dengan sebesar mendapatkan keuntungan sebesar 750.000. Next. Nah, kemudian untuk analisis BCA sendiri, BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar lebih dari 1.000 triliun. Bank ini juga menawarkan beberapa pinjaman investasi serta layanan perbankan digital.
Nah, kemudian laba bersih laporan kinerja pada keuangan ini di BCA sendiri pada kuartal tahun 2024, BCA mencatat laba bersih sebesar 14 triliun, yaitu meningkat 11% dibandingkan tahun lalu, dan total laba bersih untuk semester pertama mencapai 26,9 triliun, dan juga naik 11% dari periode yang sama pada tahun 2023. Kemudian EPS-nya sendiri, pertumbuhan EPS yang konsisten juga di BCA dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong harga saham yang naik. Kemudian BBCA juga telah menunjukkan pertumbuhan laba yang stabil dengan EPS meningkat dari 246 menjadi 380 dalam beberapa tahun terakhir. Dengan probabilitasnya sendiri, ROE yang dimiliki yaitu 5,55% yang menunjukkan rasio keuangan masih di bawah standar industri. Kemudian PBV-nya sebesar 5,3 yang merupakan saham BBCA dianggap dengan overvalue. Kemudian net profit margin-nya sendiri sebesar 47,98%, yang dimana BBCA sendiri memiliki profitabilitas yang baik. Kemudian BBCA sendiri berfokus pada pengembangan green financing, yaitu mendukung kegiatan usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat meningkatkan portofolio kredit dan menarik investor yang peduli lingkungan. Nah, BBCA sendiri juga memiliki harga saham yang wajar dikarenakan tumbuhan EPS yang konsisten. Melalui analisis fundamental ini, dapatkan return BCA, total BCA sebesar 2%, yaitu 100.000, yaitu 100.000, mohon maaf, 112.000 dengan total 2%. Next. Kemudian di sini ada Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia ini merupakan hasil merger dari tiga bank syariah BUMN terbesar di Indonesia, yaitu ada Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Merger ini itu ditunjukkan untuk meningkatkan dan menciptakan bank syariah yang lebih besar dan memiliki layanan lengkap serta jangkauan lebih luas dari bank-bank lainnya. Kemudian BSI sendiri diakui di Indonesia sendiri diakui sebagai pemimpin dalam sektor perbankan syariah di Indonesia yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Nah, melihat ini, hal ini saya juga menggunakan Bank BSI dalam jangka panjang karena dilihat dari segi fundamental sangat baik. Yang pertama yaitu Bank BSI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menghindari investasi dalam sektor-sektor yang berisiko tinggi. Hal ini tuh Bank BSI memberikan rasa aman bagi investor untuk mencari stabilitas dan portofolio mereka. Kemudian pada laporan kinerja keuangannya sendiri, BSI pada tahun kuartal kedua tahun 2024, BSI sendiri mencatatkan laba bersih sebesar 3,39 triliun, yaitu meningkat 20,28% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, total aset BSI sendiri mencapai 361 triliun yang menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 15,10% year on year, yaitu mencerminkan ekspansi bisnis yang sehat. Kemudian probabilitasnya yaitu BSI memiliki ROE berada di angka 3,94%. Hal ini masih di bawah dengan target ideal di sektor perbankan, namun pertumbuhan laba dapat meningkatkan rasio ini ke depannya. Kemudian BSI sendiri memiliki NPM yang baik, yaitu mencapai 24,14% yang menunjukkan profitabilitas yang kuat. Kemudian sendiri melalui analisis fundamental ini didapatkan return total BSI sebesar 2% dan penulis menjualnya ketika market menunjukkan perkembangan yang kurang menjanjikan, yaitu saya mendapatkan keuntungan sebesar 60.000. Next. Nah, berikut ini untuk analisis teknikalnya. Nah, di sini ada perusahaan Astra, yaitu ini perusahaan terkemuka di Indonesia yang beroperasi di berbagai sektor, ada operasional, otomotif, pertambangan, agribisnis, logistik, dan infrastruktur. Nah, berdasarkan chart di atas atau chart analisis teknikal sendiri, di sini saya menganalisisnya lewat website TradingView, yaitu menggunakan indikator MACD dan stokastik. Di sini juga dalam chart tersebut dapat diketahui bahwa tren Astra sendiri sedang dalam proses menuju rebound terhadap harga sahamnya setelah mengalami koreksi sebelumnya. Nah, berdasarkan indikator MACD, yaitu menunjukkan bahwa garis MACD yaitu warna merah
telah memotong ke atas garis sinyal, yaitu warna hijau yang merupakan sinyal bullish dan mengindikasikan potensi tren penguatan. Histogram MACD sendiri juga menunjukkan momentum positif dengan batang yang semakin meningkat ke arah positif. Hal tersebut mengkonfirmasi adanya peningkatan tekanan daya beli. Kemudian berdasarkan indikator stokastiknya sendiri, garis K yaitu warna biru telah melintasi garis D yaitu warna orange dari bawah, kemudian setelah berada di area oversold, hal tersebut menandakan potensi pembalikan ke atas, yaitu garis stokastik saat ini bergerak menuju area overbought di atas level 80 yang memberikan sinyal bahwa momentum kenaikan masih cukup kuat dalam jangka pendek. Nah, rekomendasinya sendiri untuk Astra Insight ini adalah di hold dulu, yaitu waspada jika stokastik mendekati area overbought. Oleh karena itu, penulis menjualnya ketika harga mulai tinggi dan menjualnya ketika mulai muncul tanda-tanda dividend trap. Yang awalnya saya mendapatkan kerugian, kemudian saya mendapatkan keuntungan sebesar 25.000 yaitu dengan persentase 0,97. Next. Kemudian ada perusahaan dengan teknikal IRSX yaitu PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Nah, IRSX ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang digital dan IT. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Desember 2013 yang fokus utamanya perusahaannya itu mengembangkan perangkat lunak dan solusi digital untuk bisnis khususnya bisnis B2B. Nah, kemudian sama seperti tadi saya menggunakan indikator MACD dan stochastic. Jika dilihat pada grafik ini juga, tren IRSX saat ini menunjukkan pola bullish, yang hal ini ditunjukkan oleh adanya golden cross pada indikator MACD, di mana garis MACD itu ungu memotong ke garis atas sinyal biru, yaitu biru muda, serta histogram positif yang menunjukkan momentum penguatan. Selain itu, harga telah bergerak naik secara signifikan, namun namun karena stokastik berada di daerah overbought, hal ini menunjukkan ada risiko koreksi atau konsolidasi dalam jangka pendek sebelum melanjutkan tren naik lebih lanjut. Rekomendasi untuk RSX saat ini yaitu wait and see dan tetap perhatikan level support dan resistance untuk mengantisipasi pergerakan harga berikutnya. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk membeli dan menjualnya ketika harga sudah mulai naik. Yaitu pada sebelumnya sendiri, RSX sendiri tidak memiliki kenaikan, yaitu stuck di angka 0. Kemudian baru terakhir-terakhir kemarin, RSX naik menjadi dari 13.000 naik menjadi 26.000, yaitu dengan persentase sebesar 100%. Next. Kemudian di sini ada analisis sentimen pasar. Jadi analisis sentimen pasar ini metode yang digunakan untuk memahami perasaan pandangan dan ekspektasi kolektif pelaku pasar seperti investor, trader, atau intuisi terhadap konsolidasi pasar dan aset tertentu. Sentimen pasar itu juga mencerminkan sikap emosi yang dominan apakah optimisme, yaitu bullish atau pesimisme yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pergerakan harga aset. Di sini saya akan menganalisis saham Adaro. Jadi PT Adaro Energi merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 28 Juli 2004. Nah, berdirinya sendiri merupakan nama sebelumnya yaitu PT Padang Karnia. Hal ini juga PT Adaro sendiri merupakan salah satu terkenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Nah, perusahaan ini juga telah melaksanakan IPO pada tanggal 16 Juli 2008 dengan harga penawaran sebesar 1.100 per lembar saham. Setelah IPO, saham Adaro mencatatkan kinerja yang baik di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian Adaro sendiri diproyeksikan akan membagikan dividennya pada tahun tutup buku ya 2024 dengan estimasi dividen tunai antara 305 hingga 380 per saham. Pemerintah juga melalui Kementerian ESDM mempunyai mandat dalam melakukan kebijakan hilirisasi untuk TNT dari komoditas bahan mentah sehingga memberikan manfaat maksimal bagi negara. Mungkin karena sentimen pasar yang baik juga didukung oleh pemerintah, kita harapannya juga selain itu saham Adaro ini direkomendasikan oleh beberapa influencer di TikTok dan beberapa orang yang expert di saham. Namun pada saat saya kemarin melakukan investasi di sini,
ternyata sahamnya lagi anjlok dan kemudian saya merugi hingga mungkin 800-an. Nah, problemnya sendiri, nah saya merasakan rugi sebesar 860 dikarenakan imbas dari ex dividen Adaro dan IHSG-nya itu turun juga momentumnya sebesar 1,13%, dan sedang dalam proses pergantian nama menjadi Alam Tree Resort sehingga penulis menjual saham Adaro dengan harga yang lebih murah yaitu sebesar 1.155. Kemudian analisis sentimen pasar kedua yaitu PT Aneka Tambang Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan dan pengolahan logam termasuk emas, didirikan pada tahun 5 Juli 1968. Nah, Antam sendiri telah menjadi salah satu pemain utama di industri pertambangan di Indonesia pada tahun 1997 yang kemudian memutuskan untuk melakukan penawaran umum perdana yaitu IPO untuk menghimpun dana guna mendukung ekspansi proyek ferronikel. Nah, proyeksinya sendiri dalam analisis saham itu pemerintah Indonesia sedang mendorong hilirisasi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang. Nah, dukungan dari kebijakan ini itu memberikan sentimen positif bagi investor yang melihat potensi jangka panjang dalam proyek-proyek hilirisasi yang dilakukan oleh perusahaan Antam ini. Dengan meningkatnya permintaan dan juga meningkatnya permintaan nikel sendiri untuk baterai kendaraan listrik, banyak investor melihat potensi pertumbuhan bagi Antam. Namun problemnya di sini adalah penulis hanya mendapatkan keuntungan sebesar 5.000 dan kurang maksimal dikarenakan fluktuasi harga emas yang saat ini sedang mencapai level tinggi serta saham mengalami volatilitas yang berimbas pada penurunan. Kemudian di sini ada analisis sentimen pasar, yaitu perusahaan multipolar teknologi, merupakan perusahaan teknologi yang berfokus untuk membantu pelanggan dalam penyediaan solusi layanan teknologi juga. Berdiri pada tahun 2001 dengan nama PT Netstar Indonesia dan mulai kegiatan komersial pada tahun bulan Februari 2009. Nah, proyeksinya sendiri di PT Multipolar ini, keputusan Bank Indonesia sendiri untuk menurunkan suku bunga acuan yaitu BI rate menjadi 6% pada September 2024 direspon positif oleh manajemen MLPT yang sehingga saham di MLPT ini sangat naik secara drastis. Nah, perusahaan ini juga baru-baru ini membagikan dividen interim sebesar 110 per saham kepada para pemegang saham pada September 2024. Pembagian dividen ini juga menunjukkan komitmen perusahaan ini untuk memberikan imbal hasil kepada investor yang dapat meningkatkan daya tarik saham di pasar. Tetapi problemnya sendiri, awalnya saya memang melakukan investasi di sini dengan keuntungan cukup banyak yaitu awalnya sebesar 2,5 juta. Kemudian problemnya sendiri, kemudian pada hari esoknya ketika saya berniat untuk menghold, kemudian biasanya saya mengalami kerugian sebesar 1 juta 1 juta 75 ribu dikarenakan kondisi IHSG-nya sendiri pada saat bulan November tersebut sampai bulan November pertengahan sampai Desember awal itu mengalami penurunan sebesar 6,17% dari akhir Oktober hingga pertengahan November. Next. Nah, kemudian evaluasi kinerja sendiri melalui simulasi RTI selama 1 bulan ini menunjukkan hasil kerugian yaitu loss sebesar 1.544.500 dengan sebagian besar keuntungannya itu berasal dari saham seperti BBCA dan KRW yaitu Meratus, sementara kerugian signifikan dicatat oleh Adaro dan MLPT. Nah, penulis sendiri juga berhasil mengidentifikasi saham dengan fundamental yang baik seperti BBCA dan BRIS yang memberikan keuntungan meskipun sangat kecil dengan penggunaan analisis teknikal MACD dan stokastik untuk saham Astra dan IRSE dengan menentukan waktu pembelian dan penjualan saham. Nah, kerugian sendiri diakibatkan oleh kurangnya pengelolaan risiko yang tepat pada saya, terutama pada saham dengan volatilitas yang tinggi seperti Adaro dan MLPT. Dan evaluasi strateginya sendiri di sini ada memperkuat manajemen resiko. Jadi memperkuat manajemen resiko ini mungkin salah satu metode yang efektif dengan menerapkan stop loss orders, yaitu perintah untuk menjual aset secara otomatis ketika harga turun hingga titik tertentu. Nah, kemudian di sini ada mungkin ada diversifikasi portofolio.
strategi investasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi di berbagai jenis aset atau sektor. Nah, kemudian ada analisis makroekonomi yang lebih mendalam karena seperti kebijakan pemerintah, BI rate, dan lain-lain itu perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh pada harga saham, naik turunnya saham. Kemudian juga pantau dan sesuaikan strategi secara berkala dengan mungkin melihat trading view atau mungkin melihat harga saham di investing.com secara terus menerus. Next. Dengan evaluasi pengambilan keputusannya sendiri yaitu melakukan investasi. Yang pertama yaitu melakukan investasi dengan tenang. Jangan terburu-buru. Eh, Melakukan investasi dengan tenang dan tidak terburu-buru merupakan prinsip yang penting untuk mencapai hasil yang optimal karena jika investasi buru-buru itu cenderung dipengaruhi oleh emosi dan keputusan impulsif. Nah, penulis sendiri saya pernah terburu-buru untuk menjual eh, saham Adaro tanpa pertimbangan potensi jangka panjangnya. Karena udah keburu rugi, jadi saya tetap menjual dengan harga yang lebih murah. Kemudian yaitu selalu update dengan berita perkembangan kinerja saham melalui ISHQ, kemudian bisa melalui investing, kemudian atau bisa buka portal berita bisnis. Atau mungkin bisa menghidupkan secara terus berkala berita dari yang ditunjukkan oleh IDX. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.